Upacara ritual peringatan Trisuci Waisak 2567 tahun Buddhis 2022. Wihara Paramitarana. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Romo Pandita, Bapak Ibu Saudara-saudari sedama yang berbahagia, perkenankanlah saya membawakan serangkaian upacara ritual Waisak pada malam hari ini. Bhikkhu Nisangha memasuki ruang bakti sala. Kepada Bapak Ibu dimohon untuk berdiri berhadapan dan bersikap anjali. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya penyalaan lilin pancawarna dan dupa oleh Bhikkhu Nisangha.
Persembahan puja. Persembahan puja dimulai. Beda sama memasuki rumah. Kegelapan menjadi terangku menuju kepadamu. Sang Maha Tahu, Sang Penebus Triloka, penghapus ketidaktahuan. Persembahan air. Duhai Bante Junjungan Mulia, sudilah kiranya menerima persembahan air, makanan, manisan, obat-obatan, dan buah-buahan ini. Persembahan bakti yang dihaturkan dengan segala kerendahan, berdasarkan belas dan kasih-Mu yang dipancarkan kepada kami. Persembahan dupa. Duhai Bante Junjungan Mulia, dengan dupa ini
yang harumnya semerbak terdiri dari perpaduan wangi-wangian khusus, ku bersujud kepada Sang Bagawa, mewujudkan sembah bakti kepada yang patut disujud. Persembahan bunga. Duhai bante junjungan mulia, sekumpulan bunga yang segar coraknya, sedap, harum dan serba terpilih, ku persembahkan bunga-bunga ini di kaki Sang Guru yang bentuknya bagaikan soja suci. Dengan persembahan bunga-bunga ini kepada Sang Buddha ku bersujud. Semoga dengan bakti ini tercapailah kebebasan, sama halnya bunga-bunga ini yang pasti akan lain. Demikian pula tubuhku yang sebenarnya menuju ke lapusan. Persembahan buah. Duhai bante junjungan mulia, sudilah kiranya menerima persembahan buah-buahan ini, persembahan yang dihaturkan dengan segala kerendahan, berdasarkan welas dan kasih-Mu yang dipancarkan kepada kami. Persembahan manusia. Duhai bante junjungan mulia, sudilah kiranya menerima persembahan manusia ini, persembahan yang dihaturkan dengan segala kerendahan, berdasarkan welas dan kasih-Mu yang dipancarkan kepada kami. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya, Namo Amitabha. Sangha Bhikkhuni yang kami muliakan, Romo Pandita, Bapak Ibu, Saudara-saudari kami sedharma yang berbahagia. Puja Sapari Waisak 2567 tahun Buddhis Wihara Paramitarngat. Mari kita mulai. Kita awali puja pada malam hari ini dengan bersama-sama menghadirkan
para dewa untuk turut serta dalam puja ini. Mari kita mendaraskan Dewata Bisamantana. Silakan dibuka halaman 25. Selanjutnya, marilah kita memuja kepada para Buddha, Bodhisattva, Mahasatwa, serta Sang Tiratana dengan mendaraskan nama Karagata. Yang Maha Suci yang telah mencapai pertengahan sempurna, aku bersujud di hadapan Buddha, Sang Bhagawa. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhamma Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Namo Dhammaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sangha Namami. Sangha siswa Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangha. Namo Sanghaya. Silakan dibuka halaman 9. Selanjutnya marilah kita memohon tuntunan Tisarana dan Pancasila kepada Sangha.
silang damang ya kami anugerahkan katwa silang betame bande dutiambi okasa aham bande disarane ngasadi pancasila damang ya kami anugerahkan katwa silang betame bande tati ambi okasa aham bande disarane ngasadi pancasilang damang ya kami anugerahkan katwa silang betame bande Namo Samyang Adi Budaya Namo Samyang Adi Budaya Namo Samyang Adi Budaya Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Iti saranang gamanang paripurna. Amapande Anatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Anatipata weramani
Sikapadang Samadhyami. Adinadana Weramani Sikapadang Samadhyami. Adinadana Weramani Sikapadang Samadhyami. Sume Cacara Weramani Sikapadang Samadhyami. Musawada Weramani Sikapadang Samadhyami. Udamaraya Macapamadana Weramani Sikapadang Samadhyami. Inilah 5 latihan sila yang harus dilaksanakan. Dengan menjalankan sila akan terakhir di alam bahagia. Dengan menjalankan sila akan mendapatkan kesejahteraan. Dengan menjalankan sila akan mencapai nibbana. Oleh sebab itu, laksanakanlah sila dengan sungguh-sungguh. Imani pancasikapadani silena sugatiyanti, silena boga sampada, silena nibutiyanti, tasma sila wisodaye. Sadhu, sadhu, sadhu. Para romo, Bapak Ibu, Saudara-saudari kami sedharma, selanjutnya marilah kita merenungkan sifat-sifat Guru Agung kita Sang Buddha, Dhamma dan Sangha dengan mendaraskan Buddha Nusati, Dhamma Nusati, dan Sangha Nusati. Silakan buka halaman 31. Iti piso bhagawa arahang sama sambuddho wicakarana sampano sugato lokavidu anuttaro purisa Dhammasarati Sattarewa manusana Buddha Bhagavati. Dhamma Nusati. Swagato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Siko panayiko pacata vedika vinyuhi Sangha Sakti. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Supatipano Bhagavato
Yang cakari purisa yogani ata purisa unggala esa bhagavato sawaka sangho ahuneo bahuneo dagineo anjali kataneo anutara kunyagetang lokasa Saja Kiryagata Nahi me saranang buddha me saranang warang etena sattavadena sotike hontu sabadam Nahi me saranang anyam dhammo me saranang warang etena saccavadena sotike hontu sabadam Nati me saranang anyam samho me saranang warang etena saccavadena sotike hontu sabadam Karania Meta Sutta halaman 39 Karania Mata Kusarena Yatan Sadang Pada Abisa Meca Sako Ujuca Sumujuca Suwaco Tasa Mudu Anati Mani Satu Sakoca Subaroca Apagicoca Salauka Uti Sandidrioca Nipakoca Apagamo Ulesu Ananugido Najakudang Samatale Kinci Yena Vinu Pare Upawadeo Sukino Wakemino Hontu Sabe Sabda Bhavantu Sukitata Yeke Cipana Bukati Tasawatawarawa
tidak mau ditinta anupagama silawa dasanena sampano kame suwine agena ani jatu gabase ampunareti para romo, Bapak Ibu, saudara-saudari kami sedharma, setelah kita melakukan pendarasan parita-parita suci, marilah kita melakukan meditasi untuk mengembangkan dan menyalurkan kekuatan cinta kasih yang ada di dalam diri kita kepada semua makhluk. Meditasi meta bhavana kita mulai. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya marilah kita memohon tuntunan Maradana Dhammadesana. Mari kita buka halaman 20 untuk memohon tuntunan Dhammadesana kepada Yang Maha Penting.
Sata Paraja Kajatika Esetu Dhamma Anukam Timam Pajam. Namo Samya Adi Budaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Sabe Bodhisattvaya Mahasabaya. Selamat malam. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Baca Namo Amitofo. Yang saya hormati Yang Allah Subhanahu ini serta para romo padita, upasaka, upasika, Bapak Ibu serta adik-adik sedharma yang berbahagia. Ya, jadi tadi ketika Bapak Ibu semuanya ya bersama-sama membacakan parita, dalam hati saya merasa sangat tenang, ya, nyaman mendengarnya. Kenapa? Karena Bapak Ibu membacanya sangat lantang, ya, membacanya dengan penuh semangat. Mungkin karena tadi sebelum Kopiara sudah makan, ya, jadi tenaganya full, ya, atau karena memang semangat kalau ini mau melakukan ritual puja wesa, jadi semangat baca parita, ya. Jadi ini adalah hal yang sangat luar biasa, ya, karena kenapa? Tadi Bapak Ibu sebelum mulai membacakan parita sudah mengundang para dewa, ya, sudah mengundang para dewa untuk turut hadir di sini, dan Bapak Ibu dengan semangat membacakan parita suci. Para dewa pasti akan sangat bahagia mendengarkan apa yang Bapak Ibu baca. Nah, bahkan malu-malu yang ada di sekitar kita, baik yang nampak ataupun tidak nampak. Ya, kita aja, saya aja yang nampak, saya senang mendengarnya. Apalagi malu-malu yang tidak tampak di sekitar kita pasti sangat bahagia. Ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi semangat ini harus terus dipertahankan. Ya, karena memang jika kita mengucapkan sutra atau parita itu memang harus dengan penuh semangat. Ya, karena kalau kita semangat, energinya juga dapat. Ya, para makhluk bisa merasakan energi dari yang kita bacakan tadi. Ya, jadi begitu. Nah, Bapak Ibu semuanya, ya, jadi tidak terasa. Ya, artinya adalah karena waktu terus berlalu. Ya, hari berganti hari, minggu diganti dengan minggu, bulan, kemudian tahun, dan tibalah pada bulan ini, ya, momen ini yang mana kita, ya, bulan ini bersama-sama memperingati, ya, hari Tri Suci Waisak. Jadi tidak lupa kita ucapkan terima kasih kepada diri kita. Ya, kenapa? Karena kita di masa yang sudah lewat, kita sudah banyak berbuat baik, berbuat kebajikan, sehingga kebajikan yang kita lakukan ini yang mengkondisikan kita bisa hadir pada malam hari ini. Ya, bisa hadir bersama-sama yang melakukan puja atau merayakan hari Tri Suci Waisak. Ya, kita masih diberikan kehidupan, masih bisa bernafas karena kebajikan yang sudah kita lakukan di masa lalu. Jadi sepatutnya kita bersyukur dan berterima kasih kepada diri kita. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ya, Bapak Ibu semuanya. Baik. Jadi para romo, Bapak Ibu serta adik-adik semua, ya, kita merayakan Waisak atau momen Waisak bukan hanya sekedar merayakan begitu saja. Ya, jadi artinya melalui momen Waisak ini, ya, saya mengajak Bapak Ibu, ya, untuk melakukan berbagai macam hal. Salah satunya adalah untuk diri kita. Ya, biasanya kalau Waisak kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan lain. Ya, seperti apa? Contoh yang paling umum kalau Waisak itu apa? Biasanya apa yang kita lakukan? Ivo, ya. Biasa kalau kita lihat di beberapa negara yang mayoritas
melakukan kegiatan-kegiatan sebelum waisak, ya, atau pas di momen waisaknya, entah mereka melakukan info atau menerbangkan lampion, ya, atau pradestina, atau menyalakan pelita dan lain sebagainya. Ya, banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan untuk menyambut momen tersebut. Nah, tetapi di lain itu ada yang lebih penting yang bisa kita lakukan. Jadi apa? Untuk diri kita. Ya, seperti apa? Refleksi diri. Ya, refleksi diri. Maka kenapa di beberapa tempat biasanya sebelum waisak ini juga mengadakan yang namanya beberapa kegiatan, salah satunya SPD. Ya, Bapak Ibu tahu SPD itu apa? Sebulan penghayatan dharma, atau ada yang mengadakan sepekan penghayatan dharma, atau ada yang mengikuti kegiatan pabaja, ya, pabaja, samanera atau samaneri, atau mungkin ada yang bertekad melakukan atasila selama sebulan. Ya, kenapa? Jadi hal-hal ini dilakukan untuk memperbaiki diri kita, ya, agar kita menjadi lebih baik lagi. Refleksi diri. Ya, kenapa? Karena refleksi diri ini sangat penting. Refleksi diri ini mengkondisikan kehidupan kita sehari-hari, apakah kita itu nanti bahagia atau menderita. Mungkin kita ingatnya sepele, refleksi diri, tapi padahal ini sangat penting. Ya, kenapa sangat penting? Mungkin kita bisa lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh, ya, pertengkaran antar pasangan, ya, atau pertengkaran antara anak dan orang tua. Kemudian ada mungkin menggunjingkan temannya atau tetangganya, ya, atau mungkin kita tergoda melihat sesuatu yang indah-indah, yang cantik, yang ganteng, sehingga hal itu memunculkan sesuatu yang tidak baik, ya, atau merasa tidak puas dengan pasangan, atau kita menyakiti makhluk lain dan lain sebagainya. Nah, padahal kalau kita mampu refleksi diri tadi, ya, semua orang yang memiliki pasangan pasti tidak akan terlepas dari yang namanya pertengkaran ini. Tetapi ada hal yang bisa kita lakukan untuk menguranginya. Ya, mungkin yang biasanya kita seminggu pun bisa 2 atau 3 kali muncul pertengkaran, ya, antar pasangan atau antar anak dan orang tua. Tetapi kalau kita ada refleksi diri ini, mungkin kita bisa lihat ke dalam diri. Kenapa? Kalau Anda bertengkar dengan pasangan Anda bahagia? Ada yang bahagia? Siapa? Yang tidak bahagia siapa kalau bertengkar dengan pasangan? Ayo ibu-ibu yang tidak bahagia kalau bertengkar dengan pasangan. Cuma satu. Nah, mana pasangannya? Lihat, ini kalau bertengkar tidak bahagia nih. Jadi nanti saya nggak mau bertengkar lagi dengan suami karena suami saya nggak bahagia. Ibu-ibu gimana? Bahagia atau enggak kalau bertengkar dengan pasangan? Tidak apa? Tidak bahagia tentunya, ya. Maka dari itu, kalau tidak bahagia, kenapa terus kita lakukan? Ya, apa karena kita momen bertengkarnya itu kita ditonton orang banyak, jadi merasa senang ditonton? Ya, ada yang seperti itu? Nggak mungkin, ya. Saya harap nggak ada terjadi seperti itu. Ya. Nah, kalau kita ada muncul refleksi diri itu, kita akan berpikir, kenapa bisa terjadi pertengkaran ini? Karena biasa kalau kita bertengkar, kita itu merasa bahwa yang salah itu lawan kita, selalu yang salah itu mereka. Ya, jarang mungkin kalau kita mengakui yang namanya saya yang salah gitu. Pasti semua mau menang. Ya, padahal kalau kita lihat dalam diri, akar permasalahannya itu apa? Ya, kalau dari kita misalnya, ya udah perbaiki. Kalau dari pasangan kita kasih tahu pelan-pelan. Sama juga antara anak dan orang tua. Ya. Jadi
Jadi seperti itu refleksi diri. Kemudian kenapa kita menggunjingkan orang misalkan, yang menggunjingkan teman kita, padahal teman dekat ya, teman dekatnya A sama B. Nanti kalau kumpul sama A ngomongin B, kalau kumpul sama B ngomongin A. Ya ada lebih seperti itu. Ya, padahal ya kalau kita refleksi diri, ngomongin orang itu nggak baik. Ya. Nah, saya refleksi diri, apakah saya lebih baik dari dia? Karena kalau kita nanti ketika Anda ngomongin si A sama si B, ternyata si B ini ngasih tahu si A, pertemanannya pasti akan rusak. Dan Anda tidak akan dipercaya lagi. Maka waktu-waktu kalau ada perkumpulan, Anda tidak akan diajak lagi. Ya, itu. Kemudian yang lain juga sama, ya. Seperti misal kalau kita tidak merasa puas dengan pasangan kita, ketika sekali kita melihat sesuatu yang lebih indah dari milik kita, maka timbul keinginan untuk memilikinya, ya, sehingga ada usaha dan berhasil mendapatkannya. Kalau Anda refleksi diri, Anda tidak akan melakukan hal itu. Kenapa? Ada nggak orang yang maaf ngomongnya ketika ketahuan nih menjalin hubungan dengan orang lain selain pasangannya bahagia atau enggak? Pasti muncul yang namanya kekisruhan, pertengkaran, permasalahan, bahkan mungkin sampai ditonton orang banyak. Ya. Nah, kalau Anda seperti itu, apakah Anda bahagia? Bahagia pasti sesaat ketika Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan itu. Tapi masalah yang lebih besar akan menunggu Anda di belakang. Ya, hal-hal seperti itu yang harus kita pikirkan agar hal itu tidak terjadi. Ya. Nah, selain penderitaan di masa sekarang, maka hal-hal yang Anda lakukan itu juga nanti akan menimbulkan penderitaan di masa yang akan datang. Ya, kenapa? Karena kita melanggar yang namanya moral, melanggar sila. Ya, menyakiti makhluk lain, bergunjing atau berbohong dan lain sebagainya. Ya, melanggar hal-hal yang buruk. Ya, tetapi itu terus kita lakukan. Kenapa? Karena tidak ada refleksi diri tadi. Ya, Allah cuma ngomongin si A aja kok nggak masalah, gitu kan? Allah cuma chatting aja kok sama dia, istri saya nggak akan marah. Ya. Atau Allah cuma pertengkaran kecil aja kok. Kita jangan pernah menyepelekan sesuatu. Ya, kita nggak sepele, nanti itu bisa jadi bumerang untuk kita. Itulah yang harus kita pikirkan. Ya, maka kita yang memiliki hobi atau suka yang namanya omong kasar, berbohong, bergunjing, ya, menyakiti orang lain, merasa tidak puas dengan pasangan, ya, maka siap-siap ke depan hidup kita tidak akan harmonis atau tidak akan bahagia. Ya, oleh sebab itulah refleksi diri ini sangat penting, Bapak Ibu semuanya. Ya, karena kalau tidak itu akan menimbulkan penderitaan untuk kita. Ya. Nah, kalau kita sudah melakukan yang namanya refleksi diri, artinya kita sadar nih bahwa yang kita lakukan itu adalah tidak baik. Maka kalau tidak baik, yang kita lakukan adalah menghindarinya lalu mengembangkan yang baik. Ya atau enggak? Ya atau enggak, Bapak Ibu? Ya. Ya, mengembangkan sesuatu yang baik. Seperti apa? Ya. Jadi Buddha, ya, 2500 tahun yang lalu itu sudah mengajarkan Dharma. Ya, Dharma yang diajarkan Buddha ini di dalamnya itu sudah terkandung apa yang harus kita lakukan, yang mana yang kita lakukan ini bisa memunculkan kebahagiaan. Ya, setelah kita refleksi diri kan kita sadar nih kita ingin hidup bahagia. Maka di sini siapa yang tidak ingin hidup bahagia? Bapak Ibu, ada yang tidak ingin hidup bahagia? Ada. Ada? Ada. Nggak ada tentunya, ya. Jadi seperti itu, Buddha sudah mengajarkan di dalam ajarannya itu cara-cara agar kita hidup bahagia. Ya, dengan mempraktekkan ajarannya.
Karena Buddha sudah menjelaskan dalam Dhammapada ya 199, barang siapa yang mempraktekkan dharma maka akan hidup bahagia. Ya. Jadi ketika kita mempraktekkan dharma maka kita akan hidup bahagia. Bapak Ibu semuanya. Itu yang diajarkan oleh Buddha. Ya. Karena kebahagiaan ini adalah sesuatu yang kita inginkan. Ya, siapapun pasti mendambakan yang namanya kebahagiaan. Oleh sebab itulah refleksi diri yang saya jelaskan di awal tadi itu adalah salah satu yang menunjang kebahagiaan kita. Ya, jadi seperti itu. Nah, maka di momen Waisak ini, ya, saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk melakukan hal tadi, yang mana kita menimbulkan kesadaran, ya, melihat ke dalam diri kita agar kita menjadi lebih baik lagi, ya. Begitu juga dengan adik-adik semuanya, ya. Maka dari itu, ya, bukan cuma kita orang tua, orang dewasa saja yang ingin bahagia, adik-adik juga ya, yang masih sekolah, ya, yang masih kuliah juga pasti ingin mendapatkan kebahagiaan ini, ya. Karena kalau kita lihat anak-anak ini sekarang jauh lebih sibuk daripada kita. Ya, kita lihat juga zaman ini perkembangannya sangat maju, jadi permasalahan yang mereka hadapi ini juga semakin banyak, semakin kompleks. Ya, maka dari itu kita sebagai orang tua perlu menganjurkan anak-anak kita ini untuk belajar. Salah satunya belajar dharma tadi. Dengan cara apa? Ajak datang ke vihara. Ya, karena kalau di rumah kecil kemungkinan mereka itu mau belajar dharma, membaca buku dharma, membuka YouTube dengan ceramah, kecil kemungkinan. Karena apa? Yang penting kita buka media sosial, ya, buka YouTube, buka Instagram dan sebagainya. Ya atau enggak, adik-adik? Ya atau enggak? Nah, sudah mengaku betul. Nah, maka kita sebagai orang tua itu harus berperan untuk kebahagiaan anak-anak kita juga di masa depan. Ya, karena kalau mereka ke vihara, selain mereka ini generasi terus di satu vihara, mereka juga pasti nanti mendapatkan ilmu bagaimana cara menghadapi kehidupan. Seperti yang saya bilang tadi, permasalahan itu sekarang semakin banyak, tuntutan semakin banyak. Kalau tidak tahu bagaimana cara mengolah pikiran, mengolah batin, maka bisa-bisa anak-anak itu stres. Karena stres, kemudian orang tua tidak peduli, itulah yang membuat mereka sampai umumnya mengakhiri hidupannya dan sebagainya. Ya, jadi ini juga sangat penting untuk anak-anak kita, Bapak Ibu. Ya, jadi itu harap diingat. Ya, jangan bosan-bosan untuk menganjurkan anak Anda datang ke vihara belajar. Ya, minggu kalau jam 7 belum bangun, bangunin, yuk mandi ke vihara. Ya, suruh ke vihara. Ya, jangan dibiarkan begitu saja. Karena Anda mungkin bisa membandingkan anak yang rajin ke vihara serta anak yang tidak pernah ke vihara itu perilakunya bisa berbeda terhadap orang tuanya. Ya, kalau Anda rajin ke vihara, tentu di vihara mereka akan mendapatkan ilmu-ilmu yang mana nanti bagaimana cara memperlakukan Anda ketika Anda sudah tua. Ya, maka mungkin kalau kita lihat di luar sana, maaf ngomongnya ya, ketika ada orang tuanya yang sudah meninggal bingung bagaimana cara mendoakan mereka, bagaimana cara menyembahkan mereka. Setidaknya mereka ini tahu nanti ketika kita sudah meninggal, oh, orang tua saya ketika meninggal dunia butuh yang namanya doa atau pelimpahan jasa. Ya, itu setidaknya itu mereka tahu mengurus Anda setelah Anda meninggal. Ya, jadi itu penting ya yang harus kita ingat. Ya, maka kembali lagi ya di momen Waisak ini saya mengajak Bapak Ibu mari untuk kita yang namanya meningkatkan refleksi diri, kesadaran itu. Ya, jangan Waisak itu kita hanya ritual saja, tapi kita tidak menangkap maknanya. Ya, Bapak Ibu mungkin sudah dalam kehidupannya bisa jadi merayakan Waisak itu sudah tidak terhitung. Ya, bahkan mungkin Romo sudah berapa kali Romo Waisaknya? Sudah puluhan tahun ya, sudah puluhan. Apalagi Romo Warto, ya, dengar-dengar katanya di sini udah 20 tahun. 20 tahun di sini belum
daerahnya dari kecil sudah WSA, udah berapa puluh tahun kita WSA, ya. Tapi yang penting adalah bukan berapa banyak kali kita melewati WSA, tapi seberapa kita mampu mengubah diri kita di setiap momen WSA itu, ya, mengubah kita agar menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. WSA tahun 2022, ya, mungkin kita masih kasar sama pasangan, masih menggunjingkan orang. WSA ini bertekadlah ubah perilaku kita sedikit. Yang tadi mungkin suka ngumpul di kedai kopi, ngomongin si A, si B, kurangilah, jangan sering-sering ngumpul ngomongin orang. Ya, kurangilah ngomong kasar sama pasangan suami atau istrinya. Ya, jadi ada perubahan tahap demi tahap. Kalau itu terus kita lakukan, maka di masa tua Anda tidak akan menjadi orang yang bawel, orang yang cerewet. Ya, biasanya kebanyakan ya, ini bukan saya menyinggung atau enggak. Kebanyakan kalau kita tua itu kita tidak bisa mengontrol diri, sehingga kita itu ngomong inilah, marahin si A, si B, anak pun kita omelin. Ya, tapi kalau kita mengikuti padi, semakin tua semakin berunduk, semakin bijak, orang pun ya, anak kita pun nggak akan nggak akan menolak untuk merawat kita, istilahnya akan dengan senang hati, ya, seperti itu. Nah, ya, jadi mari jadikan diri kita lebih baik lagi, ya. Yang belum baik mari menjadi baik, yang sudah baik mari menjadi yang terbaik, dan sudah yang terbaik menjadi yang luar biasa, ya. Jadi semoga bisa dipahami apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Nah, sebelum saya tutup ada sedikit info, ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi karena ini juga momen Waisak, ya, saya rasa ini juga waktu yang tepat, ya, untuk mengajak Bapak Ibu. Ya, kita kan tahu momen Waisak kita memperingati 3 peristiwa, ya, lahirnya Pangeran Siddhartha, kemudian Pangeran Siddhartha mencapai pencerahan sempurna, lalu Buddha parinibbana. Nah, di setiap peristiwa ini ada tempat-tempatnya, yang mana kita agama Buddha menganggap tempat ini adalah tempat yang suci, yang kalau bisa wajib kita kunjungi sekali seumur hidup, ya. Karena dengan kita mengunjungi tempat-tempat ini, kita bertekad untuk meningkatkan keyakinan kita kepada Triratna. Maka dari itu, ya, info mengajak Bapak Ibu, ya, bulan September tanggal 22 sampai 2 Oktober, ya, ada pergi ke tempat-tempat suci ini. Ya, mungkin penasaran Buddha itu lahir di Lumbini seperti apa, gitu, ya. Kemudian Buddha Gaya itu seperti apa, Kusinara seperti apa. Tapi kemarin saya dengar ternyata di sini sudah banyak yang pergi di bulan November. Benar atau enggak? Ya, Bapak Ibu, ada yang sudah daftar pergi bulan November, ya? Ya, jadi mungkin ada yang mau, ya, mungkin yang November mungkin sudah full istilahnya, ya. September mungkin bisa pergi. Nanti ada saya juga pergi, kemudian ada Ki Ananda juga pergi. Ya, Ki Ananda mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Ya, jadi bulan September sampai Oktober, 22 September sampai 2 Oktober. Jadi yang berminat mungkin nanti bisa menghubungi saya, ya, atau mungkin nanti saya bisa minta tolong kepada Romo, ya, Romo Warto mungkin bantu share di grup Vihara. Mungkin ada yang tertarik, ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri. Namo Sang Adi Budaya, Namo Budaya. Namo Budaya. Namo Ami Toko. Ami Toko. Bapak Ibu saudara-saudara kami sedang, marilah kita melaksanakan dana paramita. Marilah kita berdana untuk kepentingan dhamma. Semoga kita diberkati oleh Buddha
dengan hati ikhlas rela, semoga karma baik kita dirahmati Sang Triratna. Marilah kita berdana untuk kepentingan dharma. Semoga kita diberkati oleh Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela, semoga karma baik kita dirahmati Sang Triratna. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, pelimpahan jasa sekaligus pemberkatan oleh Bikuni Sangha. Para Romo, Upasaka, Upasika, Bapak Ibu serta hadirin sedang berbahagia, mari kita bersikap jari. Yata wariwaha pura paripurenti sagara hewa mewa itu dinam ketanam pakapati ijitang paditang tumulang kipamewa sami jatu sampai purentu sanggapa candu panyaraso yata mani jutiraso yata sabetiyo wiwajang dosa barogo winasatu bawan tuantara yosuki diga yuko bawa abiwa dan nasile sani cawuda pacaino cataro tamawadanti ayuano suka palang bawatu sabamanggalang rakhantu sabadewata sababudanu bawena sadasoti bawantu te bawatu sabamanggalang rakhantu sabadewata sabadamma nubawena sadasoti bawantu te bawatu sabamanggalang rakhantu sabadewata sabasangha nubawena sadasoti bawantu te namo xiao chayen soya sego 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 namo xiao chayen soya
dharma dan sangga. Semoga jasa dan kebajikan yang kami lakukan pada malam hari ini dari pembacaan parita suci serta dari kebajikan yang dilakukan oleh keluarga dari almarhum Bapak Eng Siak Hyang yang hari ini minggu ke-6, kemudian almarhum Bapak Ching Chu Siang hari ini adalah minggu ke-4. Semoga dengan kebajikan yang kita lakukan mengkondisikan para almarhum dapat terlahir di alam berbahagia. Semoga mereka senantiasa dapat bertemu dengan ajaran Buddha, mempraktikkan Dharma sehingga dapat mencapai pembebasan. Dan kebajikan ini juga semoga mengkondisikan kita semua yang ada di ruangan ini, serta keluarga kita yang ada di luar sana, orang tua kita, guru-guru kita, saudara kita, sahabat kita, orang yang membenci kita, serta orang yang mengasihi kita. Semoga kita semuanya selalu mendapatkan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Semoga kita semua dijauhkan dari segala macam penyakit, mara bahaya, malapetaka. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bawanto sukinata. Sadu, sadu, sadu. Bapak Ibu, saudara-saudari kami sedharma, selesai sudah puja Safari Waisak pada malam hari ini, dan marilah kita tutup, kita akhiri dengan bersama-sama memberikan penghormatan dengan bernamaskara 3 kali di hadapan altar para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa serta para dewa dengan mendaraskan nama Karagata. Arahant Sama Sambuddha Bhagava Buddhang Bhagavatam Abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dhammaya. Subhadivano Bhagavato Sawaka Sangho Samang Namami. Namo Sambuddhaya. Sabicata Bawantu Sugitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Amitabha. Amitabha. Selanjutnya kami kembalikan kepada Ketua Bangsa. Demikian tadi serangkaian upacara ritual Trisuci Waisak 2567 tahun Buddhis. Saya mengucapkan selamat Waisak kepada semua yang hadir di sini. Harmoni masyarakatnya, damai negaranya. Semoga kita semua selalu dapat melaksanakan Dharma dengan baik, menebarkan cinta kasih dan kasih sayang kepada semua makhluk. Semoga berkah Waisak selalu mengiringi kita semua. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Akhir kata, Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bikuni Sangha meninggalkan ruang bakti sala. Bapak Ibu dimohon berdiri berhadapan dan bersikap anjali.
sebentar. Sebelum kita membubarkan diri, kami informasikan kembali bahwa kita nanti pada tanggal 17 akan ada Dharma Santi Waisa. Jadi Dharma Santi Waisa ini kita laksanakan di wihara ini bergabung dengan 3 wihara. Jadi Bapak Ibu pada hari Sabtu malam silahkan hadir membawa keluarga untuk ikut serta bersama-sama merayakan Trisuci Waisak sebagai puncak acara Waisak di tahun ini. Nanti kita akan menyaksikan beberapa hiburan, kita menari, menyanyi, dan mungkin ada acara juga dari beberapa wihara. Itu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini sebagai tambahan. Dan nanti setelah ini Bapak Ibu persilahkan untuk mengembalikan parita dan mengemas tempat duduknya, dan silakan menikmati kue yang ada. Terima kasih. Akhir kata, Namo Sayang Budaya, Namo Budaya. Namo